Presiden Joko Widodo mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 dengan menargetkan 700.000 penyuntikan per hari mulai Juni dan 1 juta per hari mulai Juli. Apalagi total ada 426 juta dosis vaksin yang masuk ke Indonesia hingga Desember nanti. Nah, bagaimana target ini bisa terrealisasi? Saat ini sudah ada juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Halo, selamat malam Bu Nadia. Selamat malam, Mas. Bu Nadia, ini sebenarnya dalam sehari menurut catatan Kemenkes berapa rata-rata jumlah sasaran vaksinasi yang terrealisasi? Karena kalau saya lihat di informasi yang beredar ada sekitar 400 ataupun 500 ribu vaksinasi. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kita memantau dari minggu ya, peningkatan penyuntikan dosis per hari ini kita lakukan evaluasinya adalah setiap minggunya. Nah, di minggu kemarin atau minggu ini kita sudah mencapai angka 640.000 dosis per hari. Memang biasanya kalau Sabtu Minggu ini agak turun karena kan memang ada beberapa vaskes yang membuka sampai dengan siang hari atau sore hari. Nah, target kita adalah dengan ketersediaan vaksin yang saat ini sudah ada 81 juta dan yang kita distribusikan itu adalah sekitar 33 juta. Tentunya dengan kesediaan vaksin di dalam negeri yang sudah tersedia ini membuat kita yakin ya kita memberikan vaksinasi sampai dengan 1 juta dosis per hari seperti yang ditargetkan oleh Pak Presiden. Apakah ini hanya sebatas sampai 1 juta saja kalau misalnya mengingat bahwa untuk minggu ini sudah mencapai 800.000 vaksinasi? Apakah target dari Kemenkes sendiri tidak ingin dinaikkan lebih dari 1 juta vaksinasi dalam sehari begitu Bu? Iya, tentunya target ini ingin sekali ya kita percepat, tapi kita harus pertimbangkan ketersediaan vaksin. Jadi di bulan Agustus ini kita akan meningkatkan sampai dengan 1 juta. Nanti setelah Agustus vaksinasi penyuntikan dosis ini akan kita semakin tingkatkan menjadi 1,5 sampai dengan 2 juta. Oke. Nah, ini berbicara soal vaksinasi sendiri. Anggaplah Jakarta ini sudah mulai berjalan, Bu. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Apakah ini artinya bahwa sebenarnya masih belum merata untuk vaksinasi ini atau justru memang sudah merata? Ya, jadi kita ketahui bahwa di mulai bulan Juli ini kan kita akan mulai memvaksinasi untuk usia di atas 18 tahun dengan jumlah total sasaran 141,5 juta. Nah, kita tahu bahwa 141,5 juta ini akan dibutuhkan dosis vaksin kurang lebih 300 juta dosis. Tapi 300 juta dosis tidak akan datang bersamaan ya. Jadi nanti kita akan tetap membuat prioritas-prioritas sampai seluruh sasaran sebanyak 141,5 termasuk nih lansia. Karena lansia itu baru 20%. Jadi sambil terus menyelesaikan target vaksinasi kepada lansia, kita juga akan menjalankan vaksinasi untuk di atas 18 tahun. Nah, tentunya kita akan mulai seperti tahapan-tahapan tertentu ya. Seperti saat ini untuk usia 18 tahun, khusus untuk DKI Jakarta dan daerah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok, serta Bandung Raya, itu sudah kita mulai vaksinasinya ya. Karena mengingat capaian mereka DKI Jakarta ini sudah 70% dan juga resiko peningkatan kasus yang kita hadapi dalam beberapa minggu akhir ini. Sehingga untuk memberikan proteksi, segera mungkin kita lakukan vaksinasi di atas usia 18 tahun ini. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah lainnya Bu? Seperti Surabaya, lalu di wilayah Jawa Tengah yang memang kondisinya juga cukup tinggi untuk penularan COVID-19 ini Bu? Ya, khusus untuk Kudus yang kemarin terjadi lonjakan cukup besar, vaksinasi sudah kita lakukan juga di atas 18 tahun. Itu juga untuk Bangkalan ya. Sambil memang kita memperhatikan vaksin pada waktu itu. Tapi saat ini kita akan mendistribusikan 3 juta sampai 5 juta per minggu vaksin. Dan tentunya nanti kita akan evaluasi tergantung kecepatan dari masing-masing daerah. Jadi ini penting sekali supaya tidak banyak vaksin yang tersedia di gudang provinsi ataupun di hub-hub tempat penyimpanan vaksinnya kita akan secara bertahap. Jadi makin cepat vaksin tersebut disuntikan dan makin cepat juga distribusi kembali akan kita berikan kepada provinsi-provinsi tersebut. Tetapi untuk di luar tadi Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bandung Raya,
kabupaten kota lain atau provinsi lain ini masih fokus untuk menyelesaikan dulu tahap keduanya. Artinya menyelesaikan pemberi pelayanan publik, khususnya guru dan tenaga pendidik ya, karena masih 2 juta guru dan tenaga pendidik yang sudah mendapatkan vaksinasi, padahal target kita adalah nah, di samping itu juga menyelesaikan target vaksinasi untuk lansia. Nah, untuk daerah-daerah yang ada potensi peningkatan seperti yang terjadi di Bangkalan atau Kudus, kita akan evaluasi lebih lanjut apakah perlu untuk memulai. Tapi kan ini hanya tinggal beberapa minggu lagi. Betul. Tapi ini berbicara soal vaksinasi di sejumlah daerah yang menurut informasi yang saya dapatkan juga bahwa memang masih ada kendala. Nah, sebenarnya apakah ada kendala yang cukup berarti begitu Bu untuk vaksinasi di daerah sehingga ada yang mengatakan bahwa untuk pemberian vaksinasi ini tidak merata di Indonesia, lebih difokuskan terhadap wilayah-wilayah yang ada di ibu kota ataupun daerah-daerah penyangga lainnya, Bu? Ya, yang pertama adalah tadi karena stok vaksin tadi kan tidak datang bersamaan, sehingga memang kita tidak bisa membagi secara rata ke seluruh daerah sesuai dengan target ataupun yang diinginkan daerah. Artinya kita mempertimbangkan. Pertama adalah khusus untuk Jawa dan Bali, kita tahu kan di sini adalah kasus COVID terbesar ya, yang kita dapatkan. Jadi ini dulu yang kita utamakan. Tapi bukan berarti daerah-daerah lain tidak mendapatkan distribusi. Kita tetap memberikan proporsi distribusi kepada daerah-daerah lain. Ini yang pertama. Jadi kita sekitar 55-45% itu adalah Jawa Bali dan di luar Jawa Bali. Yang pertama. Kedua yang akan kita lihat lagi tentunya daerah-daerah yang akan penyuntikan dosis itu bisa cepat, itu pasti akan ditambah untuk distribusi vaksinnya. Jadi, ini yang tentunya kalau menjawab mungkin beberapa daerah yang mengatakan bahwa vaksinnya tidak cukup tersedia karena memang stok vaksin kita tidak bisa sekaligus sediakan, sehingga memang harus membuat prioritas. Nah, kemudian kita tadi mengatakan bahwa prioritas ini diberikan daerah-daerah yang rentan, terutama yang selalu zona merah dan berpotensi terjadi lonjakan atau peningkatan kasus yang sangat signifikan. Nah, di sisi lain di beberapa daerah kita tahu bahwa masalah distribusi, terutama untuk mencapai daerah-daerah 3T kan pasti ada tantangan ya. Jadi tidak mudah juga untuk mengirimkan distribusi ke daerah-daerah tersebut, di mana juga kita ketahui bahwa kita tidak bisa langsung kirimkan semuanya dalam satu waktu ya. Jadi memang akan diterima dalam jumlah sebagian-sebagian yang mungkin sebagian daerah menganggap bahwa ini masih kurang. Tapi kita mengharapkan yang sudah ada ini disuntikan dulu gitu supaya tadi tidak terjadi pengendapan stok di beberapa daerah. Kalau dilihat dari vaksinasi yang berjalan, masyarakat diminta berperan aktif untuk datang ke sentra kesehatan atau vaksinasi, Bu. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah atau memungkinkan tidak dengan sistem jemput bola? Karena mengingat bahwa sampai saat ini selain soal vaksinasi ataupun stok vaksin yang tersedia, tetapi juga ada keinginan ataupun ketidakinginan masyarakat untuk divaksin. Nah, apakah ada rencana dari pemerintah terkait dengan sistem jemput bola kepada masyarakat, Bu? Iya, yang pasti upaya kita adalah mendekatkan ya sentra-sentra atau pos vaksinasi ini kepada masyarakat. Kita sebenarnya bukan hanya kita lakukan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan, tapi juga di mall, pusat perbelanjaan, bahkan di pasar Tanah Abang, bahkan di respon kita buat sentra vaksinasi ya, selain tentunya di puskesmas. Nah, alternatif lainnya yang dilakukan adalah misalnya dengan dukungan kepala desa ataupun Pak Lurah ya, mengatur misalnya pada waktu tertentu melaksanakan vaksinasi untuk hanya ataupun untuk RT RW-nya, di mana nanti ini bisa bekerja sama bukan hanya dengan puskesmas tempat, tapi juga dengan pihak swasta ya. Artinya kita tahu banyak sekali misalnya organisasi masyarakat ya, baik Fasiankes NU, Muhammadiyah atau organisasi alumni ya, ataupun pihak-pihak swasta lain ini yang mau menyelenggarakan proses untuk pos vaksinasi ini. Jadi ini bisa juga menjadi salah satu alternatif untuk mendekatkan pelayanan. Tetapi kalau untuk pemberian vaksinasi yang sifatnya jemput bola, ini kita juga lakukan khususnya untuk menyasar para lansia, terutama lansia-lansia misalnya yang memang punya kesulitan untuk berpergian untuk mengakses pelayanan, ataupun misalnya lansia-lansia
ada di panti-panti sosial. Itu kita lakukan jemput bola. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sudah berbagi informasi dengan kami.